Di Baghdad, Abu Nawas terkenal dengan kata-kata satirnya. Suatu hari, ia sedang duduk bersama rakyat miskin di pasar. Seorang ibu mengeluh, "Kami sudah berdoa setiap hari, tapi tetap saja perut kami kosong." Abu menjawab dengan santai, "Doa itu ibarat bumbu. Kalau panci kosong, mau dikasih doa sebanyak apapun tetap tidak akan kenyang." Sayangnya, ucapan itu terdengar oleh seorang menteri yang iri pada Abu. Ia segera melapor ke Sultan, "Baginda, Abu Nawas menghina doa." Ia mengatakan doa tidak berguna. Sultan yang sedang pusing karena banyak laporan rakyat lapar, langsung percaya begitu saja. Ia memerintahkan agar Abu ditangkap. Abu diseret oleh prajurit ke sebuah gereja yang waktu itu dipakai untuk mengadili orang yang dituduh sesat. Pendeta bertanya dengan suara lantang, "Apakah benar kau berkata doa tidak mengenyangkan?" Abu dengan wajah tenang menjawab, "Benar. Kalau doa bisa mengenyangkan, Baginda Sultan tidak perlu punya dapur, tidak perlu membayar juru masak, dan tidak perlu makan 3 kali sehari." Rakyat yang mendengar langsung tertawa. Pendeta dan menteri terdiam, tak bisa membantah. Sultan yang hadir ikut merenung. Ia menyadari sindiran Abu sebenarnya tepat, doa penting, tapi rakyat juga butuh makan. Sejak hari itu Sultan diam-diam memperbaiki dapurnya untuk memberi makan orang miskin. Sedangkan Abu, ia pulang dengan perut kenyang, karena gereja terpaksa memberinya roti agar mulutnya berhenti menyindir. Suatu pagi, Abu Nawas ikut hadir di gereja besar Baghdad karena diundang mendengarkan khotbah seorang pastor terkenal. Semua orang duduk dengan hikmat, wajah mereka serius, mata terpejam, seperti benar-benar tenggelam dalam kata-kata panjang sang pastor. Tapi Abu Nawas malah tersenyum, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Jemaat kaget, pastor berhenti bicara, dan prajurit segera menangkap Abu. "Kurang ajar, kau menertawakan firman Tuhan." Abu digiring ke depan altar untuk diadili. Pastor menatap tajam, "Mengapa kau tertawa? Apakah kau menghina?" Abu menjawab dengan santai, "Aku tidak menghina, hanya teringat sesuatu. Baginda Sultan kalau pidato 5 menit saja sudah membuat para menterinya menguap. Tapi Anda, Tuan Pastor, sudah bicara setengah hari, bahkan tanpa jeda air minum. Saya tidak tahu apakah ini khotbah atau latihan ketahanan paru-paru." Jemaat yang menahan tawa akhirnya meledak. Bahkan beberapa prajurit ikut tersenyum. Pastor semakin merah padam. Tapi Abu melanjutkan, "Khotbah seharusnya membuat orang ingat Tuhan, bukan ingat kantuk. Kalau semua orang tertidur, siapa yang akan mendengarkan?" Ucapan itu menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang mulai menuntut khotbah yang lebih singkat dan jelas. Pastor pun tidak bisa berkutik. Sedangkan Abu, bukannya dihukum, justru diberi makan siang oleh jemaat yang merasa terhibur. Suatu ketika, Abu Nawas difitnah mencuri ayam milik seorang pejabat. Padahal, ayam itu sebenarnya kabur sendiri karena kelaparan. Pejabat marah besar dan menyeret Abu ke gereja untuk duduk di kursi pengakuan dosa. Pastor berkata, "Akuilah dosamu, Abu Nawas. Semua orang berdosa." Abu tersenyum, "Kalau semua orang berdosa, berarti Anda juga, Tuan Pastor. Tapi kenapa hanya saya yang duduk di kursi ini?" Pastor terkejut, tapi tetap memaksa, "Katakan dosamu." Abu menjawab, "Dosaku paling besar adalah lapar. Karena aku lapar, aku sering memandang ayam tetanggaku dengan penuh cinta." Jemaat tertawa, tapi Abu melanjutkan, "Sedangkan dosa terbesar Baginda Sultan adalah tidak memberiku makan, sehingga aku bisa dituduh mencuri." Ucapan itu membuat suasana ricuh. Pendeta bingung harus menimpali apa. Akhirnya, untuk meredakan suasana, mereka malah memberi Abu seekor ayam betulan. "Bawalah ini, supaya kau tidak lagi berangan-angan." Abu pun pulang dengan ayam di tangan sambil bersiul. Ia berkata, "Kadang, cara termudah untuk dapat makan adalah dituduh lapar." Pada suatu acara besar, Abu Nawas kembali ditangkap karena dianggap suka menyindir para pejabat di pasar. Ia diseret ke gereja, lalu pendeta memerintahkan agar ia disiram dengan air suci. Jemaat menunggu apakah Abu akan menjerit, pingsan, atau menyesal. Tapi Abu malah berdiri tegak, tersenyum, lalu berkata, "Terima kasih. Akhirnya ada yang memandikan aku gratis. Di rumah aku tidak punya sumur, jadi sudah 3 hari aku hanya lap basah." Jemaat pun tertawa terpingkal-pingkal. Pendeta gusar, "Air ini untuk menyucikan jiwa, bukan untuk mandi badan." Abu menjawab santai, "Kalau begitu, kenapa kau siramkan ke badanku, bukan ke hatiku?"
Bukankah jiwa ada di dalam, bukan di luar? Orang-orang terdiam. Ucapan itu terdengar masuk akal. Beberapa bahkan mulai berbisik, benar juga, selama ini kita lebih sibuk menyiram kepala daripada memperbaiki hati. Sultan yang mendengar laporan ini justru kagum. Ia tahu Abu tidak bisa ditundukkan dengan ancaman. Sebaliknya, rakyat makin suka pada Abu karena ia bisa mengubah hukuman menjadi hiburan. Hari itu, Abu pulang basah kuyup, tapi dengan roti dan keju dari jemaat yang terhibur. Ketenaran Abu Nawas membuat iri banyak pejabat istana. Mereka menganggap Abu terlalu pintar, terlalu bebas berbicara, sehingga membuat rakyat lebih mendengarkannya daripada menteri. Suatu hari, salah satu menteri berbisik ke Sultan, "Baginda, Abu itu musuh Tuhan. Ia hanya membuat rakyat tertawa, tapi tidak membuat mereka taat." Sultan yang mulai ragu, setuju untuk menguji Abu. Ia memerintahkan agar Abu diseret ke gereja dan diadili. Pendeta bertanya, "Abu Nawas, benarkah kau mengaku musuh Tuhan?" Abu terbahak, "Kalau aku musuh Tuhan, mengapa Tuhan memberiku akal lebih tajam daripada kalian? Seharusnya musuh dihancurkan, bukan diberi hadiah." Jemaat bersorak mendengar itu. Abu melanjutkan, "Aku ini justru sahabat Tuhan. Karena dengan akalku, aku bisa menunjukkan betapa lucunya manusia yang sok suci tapi tetap lapar. Betapa anehnya orang yang sibuk berdoa minta rezeki, tapi marah kalau ditagih zakat." Pendeta terdiam, menteri panas telinganya, dan Sultan tersenyum kecil. Ia tahu Abu benar. Rakyat butuh orang seperti Abu yang berani mengkritik dengan cara jenaka. Maka Sultan membebaskan Abu. Ironisnya, menteri yang memfitnah Abu malah dijadikan bahan ejekan rakyat selama berhari-hari. Pada suatu malam besar, Abu Nawas dibawa ke gereja karena dianggap sering meremehkan ibadah. Begitu masuk, ia langsung melihat ratusan lilin menyala terang di altar. Matanya berbinar, lalu ia berkata keras-keras, "Wah, kalau lilin sebanyak ini kubawa pulang, bisa kupakai untuk memasak nasi seminggu." Orang-orang langsung menatap tajam. Pendeta marah, "Kurang ajar. Itu bukan untuk masak, itu untuk doa." Abu dengan wajah polos menjawab, "Apakah Tuhan butuh cahaya lilin? Bukankah Dia yang menciptakan matahari? Kalau matahari saja bisa menerangi seluruh dunia, mengapa di sini perlu ratusan lilin?" Jemaat mulai berbisik-bisik. Ada yang terdiam, ada pula yang menahan tawa. Pendeta tambah gusar, "Ini simbol, Abu. Lilin melambangkan doa kita." Abu langsung menukas, "Kalau begitu, lebih baik kalian menyalakan periuk nasi. Karena rakyat yang lapar lebih butuh nasi daripada simbol." Kata-kata itu langsung meledakkan tawa orang-orang. Bahkan beberapa jemaat yang awalnya marah jadi mengangguk-angguk setuju. Pendeta tidak bisa membantah, karena memang benar, simbol tidak bisa menggantikan kenyang. Sejak malam itu, kabar menyebar di Baghdad bahwa Abu Nawas bisa membuat lilin lebih berharga dari khotbah, karena ia mengingatkan rakyat bahwa doa tanpa usaha hanyalah cahaya yang cepat padam. Suatu kali, Abu ditangkap lagi karena dianggap terlalu banyak bicara di pasar. Kali ini, di dalam gereja, ia dipaksa mencium sebuah salib kayu besar sebagai tanda penyesalan. Jemaat menunggu dengan tegang. Abu pun maju, menunduk, lalu berbisik pelan ke kayu itu. "Wahai kayu, kalau kau bisa bicara, pasti kau minta dijadikan kursi atau meja di rumahku. Kasihan, berdiri terus begini, telanjang tanpa baju." Jemaat langsung terperanjat. Beberapa menahan tawa, sementara pendeta berteriak, "Abu, jangan menghina benda suci." Abu menjawab dengan tenang, "Aku tidak menghina. Aku hanya kasihan. Kayu lebih berguna kalau dipakai duduk atau untuk rumah. Tuhan pasti senang jika kayu dipakai menolong manusia, bukan sekadar dipuja." Rakyat yang hadir mendadak tersadar. Mereka mulai melihat Abu bukan sebagai penghujat, tapi sebagai orang yang mengingatkan, benda hanyalah benda. Yang penting adalah perbuatan. Sultan yang mendengar laporan ini tersenyum. Ia berkata, "Abu memang berbahaya. Bahaya bagi orang yang malas berpikir." Pada sebuah ibadah, Abu Nawas kembali dibawa ke gereja. Semua orang bernyanyi dengan suara indah, harmoni memenuhi ruangan. Tapi tiba-tiba, suara Abu terdengar sumbang, melengking, dan fals sekali. Orang-orang menoleh, bahkan beberapa menutup telinga. Pendeta marah, "Kenapa kau merusak ibadah dengan nyanyianmu?" Abu menjawab santai, "Aku tidak merusak, aku hanya menambah variasi. Kalau semua suara merdu, nanti Tuhan bosan. Bukankah yang indah adalah perbedaan?
Jemaat mulai tergelak, ada yang mengangguk, ada yang bertepuk tangan. Pendeta makin kesal, nyanyian ini doa, bukan hiburan. Abu membalas, kalau doa, berarti Tuhan pasti mendengar semua suara, bahkan suara sumbangku. Kalau kalian hanya ingin suara merdu, berarti kalian bernyanyi untuk telinga sendiri, bukan untuk Tuhan. Perkataan itu membuat suasana berubah hening. Orang-orang merenung, lalu sadar bahwa benar, Tuhan tidak menilai indahnya suara, melainkan ketulusan hati. Abu akhirnya pulang dengan wajah tenang, sementara jemaat berbisik-bisik, mungkin suara fals Abu lebih jujur daripada nyanyian kita yang penuh pamer. Di suatu pagi, Abu Nawas yang lapar sengaja masuk ke halaman gereja. Ia melihat sebuah lonceng besar dengan tali panjang. Tanpa pikir panjang, ia menarik tali itu. Lonceng pun berdentang keras menggema ke seluruh Baghdad. Orang-orang berlari panik. Pendeta keluar dan berteriak, "Kenapa kau membunyikan lonceng suci ini, Abu?" Abu menjawab polos, "Aku kira ini tanda makan siang. Di kampungku, kalau lonceng berbunyi, artinya nasi sudah matang." Jemaat tertawa keras. Pendeta berusaha menahan marah. Tapi Abu melanjutkan, "Kalau lonceng ini dipakai memanggil orang, kenapa tidak dipakai juga untuk memberi makan orang? Bukankah lebih suci memberi makan orang lapar daripada hanya membuat mereka berlari?" Kata-kata itu membuat semua terdiam. Beberapa mulai menyadari sindiran Abu yang tajam, suara tidak mengenyangkan, hanya makanan yang bisa. Akhirnya, untuk menutup malu, pendeta memerintahkan agar dapur gereja membagikan roti. Abu tersenyum puas sambil berkata, "Lihat, benar kan? Lonceng ini memang tanda makan siang." Pada suatu perayaan, Abu Nawas melihat roti besar di atas altar, roti persembahan untuk ibadah. Perutnya keroncongan, ia mendekat lalu berkata keras, "Kalau Tuhan mau makan roti, biarlah aku wakilnya. Karena aku lapar sejak pagi." Jemaat heboh, pendeta marah besar, "Itu untuk Tuhan, bukan untukmu." Abu menjawab, "Tuhan menciptakan surga penuh sungai susu dan madu. Apakah ia masih perlu roti kalian? Lebih masuk akal kalau roti itu diberikan kepada rakyat miskin." Orang-orang mulai tertawa. Beberapa justru merasa Abu benar. Apa gunanya roti di altar jika rakyat di luar gereja kelaparan? Pendeta berusaha menahan amarah, tapi Sultan yang mendengar kabar ini justru tersenyum. Ia memerintahkan agar roti persembahan dibagikan kepada rakyat miskin setiap perayaan. Abu pulang dengan perut kenyang, sambil bergumam, kadang cukup pura-pura lapar untuk membuat para pemimpin sadar bahwa rakyat butuh makan, bukan simbol. Suatu sore, Abu Nawas kembali dipanggil ke gereja karena dituduh terlalu banyak komentar. Di dalam aula besar, ia berdiri di depan patung raksasa yang diletakkan di altar. Jemaat berbaris dengan penuh hormat, menunduk, mencium tangan patung, dan berdoa. Abu hanya berdiri dengan wajah bingung. Lalu ia berkata lantang, "Kalau patung ini bisa bicara, tentu ia minta dipakaikan baju." Kasihan, telanjang terus setiap hari. Jemaat terperanjat. Ada yang marah, ada yang menahan tawa. Pendeta langsung maju, "Diam, Abu. Kau menghina simbol suci." Abu membalas dengan polos, "Saya tidak menghina, hanya kasihan. Seandainya kayu dan batu ini bisa bicara, mereka tentu lebih senang dipakai membangun rumah bagi orang miskin daripada didirikan sebagai patung." Beberapa orang yang mendengar mulai terdiam, sadar akan maksud Abu. Ia melanjutkan, "Tuhan menciptakan manusia untuk berpikir dan berbuat, bukan untuk berdiri diam seperti patung. Jadi siapa yang lebih dekat kepada Tuhan? Patung atau orang yang memberi makan sesama?" Suasana hening. Jemaat mulai merenung. Bahkan Sultan yang ikut hadir tidak bisa menahan senyum kecil. Ia sadar, Abu dengan satu kalimat bisa membuat orang berpikir lebih dalam daripada 1000 khotbah. Suatu hari, Abu Nawas diadili di gereja karena dianggap sering mempertanyakan tradisi. Pendeta berdiri di hadapan banyak jemaat dan berkata, "Abu, apakah kau percaya bahwa hanya gereja yang bisa membawa manusia ke surga?" Abu tersenyum, lalu menjawab dengan tenang, "Kalau benar begitu, mengapa surga yang dijanjikan penuh pohon, sungai susu, madu, dan buah-buahan? Kenapa tidak dipenuhi bangunan gereja yang megah? Bukankah surga seharusnya sesuai dengan yang Tuhan cintai, bukan yang manusia bangun?" Orang-orang mulai berbisik. Pendeta mencoba mengalihkan, "Itu hanya lambang." Abu menukas, "Kalau begitu, semua bisa jadi lambang. Roti lambang, lilin lambang, lonceng lambang. Lalu apa yang nyata untuk rakyat miskin?
Mereka tidak butuh lambang, mereka butuh makan. Kata-kata itu membuat suasana ricuh. Ada yang marah, tapi lebih banyak yang setuju. Jemaat sadar, Abu sebenarnya tidak menghina, ia hanya mengingatkan bahwa surga sejati ada pada perbuatan baik di dunia. Sultan yang hadir diam-diam kagum. Ia berkata dalam hati, Abu ini memang berbahaya. Bahaya bagi kebodohan. Pada suatu ibadah, semua jemaat berdoa panjang. Ada yang berdoa berjam-jam dengan kata-kata indah, suara mendayu, tangan menengadah. Abu Nawas hanya menutup mata sebentar lalu berucap singkat, Tuhan, beri aku makan. Pendeta marah, kenapa doamu begitu pendek, Abu? Tidak sopan. Abu membuka mata, tersenyum, kalau aku lapar, aku tidak butuh pidato. Aku hanya butuh roti. Apakah Tuhan tidak lebih suka doa yang jujur daripada doa yang panjang tapi penuh kepura-puraan? Jemaat terdiam. Abu melanjutkan, kalian bisa berdoa 1 jam, tapi kalau pulang masih tega melihat tetangga kelaparan, apa gunanya doa itu? Bukankah doa sejati adalah memberi makan orang yang lapar? Kata-kata itu membuat banyak orang merenung. Bahkan beberapa jemaat yang biasa berdoa panjang mulai merasa malu. Pendeta tidak bisa menjawab, karena ucapannya terlalu masuk akal. Akhirnya, dapur gereja terpaksa membuka persediaan makanan dan membagikan roti kepada rakyat. Abu pun makan dengan lahap sambil berkata, inilah doa paling manjur, doa singkat tapi jelas. Dan buktinya langsung ada di perutku. Abu Nawas terkenal suka melucu bahkan di dalam gereja. Suatu kali, ia membuat semua jemaat tertawa dengan leluconnya. Pendeta marah besar, Abu, kau sesat. Kau membuat rumah ibadah jadi tempat tertawa. Abu menjawab tenang, kalau tertawa itu dosa, berarti Tuhan salah menciptakan gigi dan mulut. Mengapa kita diberi kemampuan tertawa kalau tidak boleh digunakan? Jemaat riuh. Ada yang terbahak, ada yang bertepuk tangan. Pendeta semakin gusar, ibadah adalah keseriusan. Abu membalas, kalau serius itu jalan ke surga, kenapa bayi yang baru lahir justru tersenyum, bukan cemberut? Bukankah senyum tanda kehidupan? Orang-orang mulai sadar bahwa ada kebenaran dalam kata-kata Abu. Ibadah tidak harus selalu muram. Bahkan mungkin Tuhan lebih suka wajah ceria daripada wajah muram yang penuh pura-pura khusyuk. Sejak hari itu, Abu dijuluki orang sesat yang membuat orang sadar. Sementara gereja diam-diam kehilangan kuasa menakut-nakuti orang dengan larangan tertawa. Sebagai hukuman atas semua tingkah lakunya, Abu dipaksa berdiri seharian di depan altar. Jemaat datang bergantian melihatnya, ada yang mencibir, ada yang menertawakan. Tapi Abu tetap tersenyum santai. Pendeta heran, kenapa kau tidak merasa terhina, Abu? Kau dipermalukan di depan banyak orang. Abu menjawab, aku sudah terbiasa berdiri di pasar. Bedanya, di sana orang menawariku barang dagangan. Di sini, tidak ada yang menawar, malah ada yang memberiku roti dan air. Jemaat tertawa. Beberapa bahkan merasa kasihan dan memberi Abu makanan kecil. Hari itu, alih-alih menderita, Abu justru pulang dengan keranjang penuh hadiah dari orang-orang yang iba. Abu berkata sambil berjalan pulang, kadang hukuman adalah rezeki yang dibungkus dengan nama lain. Sultan yang mendengar laporan itu hanya menggeleng sambil tersenyum. Ia sadar, setiap hukuman untuk Abu malah berubah menjadi panggung yang membuat rakyat berpikir dan tertawa.